حي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada kesempatan kali ini kita membahas beberapa hadis yang terkait dengan puasa Arafah dan kemudian puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah itu adalah puasa di mana dilaksanakan satu hari sebelum puasa Arafah, yakni di hari yang ke-8. Ini kita lihat dulu satu hadis. Man shamal asra falahu bi kulli yawmin shaumus shahr wa lahu bi shaumi yaumit tarwiyah sanah wa lahu bi shaumi yaum arafata sanatan. Siapa yang puasa 10 hari, maka untuk setiap harinya seperti puasa 1 bulan. Dan untuk puasa pada hari Tarwiyah seperti puasa setahun. Sedangkan untuk puasa hari Arafah seperti puasa 2 tahun. Para bapak ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat komentar ulama tentang hadis ini. Imam Ibnul Jauzi dan Imam As-Syaukani mengkomentari hadis ini. Apa kata mereka? Wa hadza hadisun la yasih. Imam Ibnul Jauzi dan Imam As-Syaukani mengatakan hadis ini adalah bukan hadis yang sahih. Dan mereka mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu', hadis yang palsu. Kemudian Bapak Ibu, kenapa Sulaiman At-Taimi mengatakan At-Tibbi seorang pendusta? Ibnu Hibban menilai At-Tibbi jelas-jelas pendusta, sangat jelas sehingga tidak perlu dijelaskan. Dalam kitab Al-Mawdu'at halaman 198 di jilid yang kedua. Jadi hadis yang kita bacakan tadi tentang puasa Tarwiyah, yang hadis yang itu tadi adalah Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan hadis ini adalah hadis palsu dan beberapa riwayat yang kita sebutkan tadi. Jadi bagaimana tentang puasa Tarwiyah ini? Dia puasa yang disunnahkan juga, tapi bukan karena hadis ini dia menjadi sunnah.
hadis ini adalah Bapak Ibu hadis yang bermasalah, lalu kemudian kesunnahan berpuasa di hari yang ke-8 itu hadisnya karena ini, ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Yakni hari ini yang dimaksudkan adalah hari yang ke-1 sampai kemudian yang ke-10. Tapi yang ke-10-nya adalah kurban. Kemudian 1 sampai 9 itu ya puasa. Jadi dia hadis umum saja yang kemudian mensunnahkan puasa di hari yang ke-8 itu, bukan karena hadis yang kita bacakan di awal pertama tadi. Adapun hadis yang kita baca di awal pertama tadi itu adalah hadisnya hadis maudhu menurut para ulama. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita baca bukan pendapat saya ya, pendapat para ulama. Jadi ulama lah yang berhak berkomentar tentang hadis dan lain sebagainya yang berkaitan tentang hukum. Karena mereka memang ya dipakarnya. Nah, Bapak Ibu, di sini kadang kita perlu membaca sarah-sarah komentar-komentar ulama tentang hadis. Jadi bukan sembarang baca lalu kemudian simpulkan Bapak Ibu. Tidak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini jangan pula tinggal kita tentang amalan yang Masya Allah luar biasa. Ini hadis tentang puasa Arafah. Kita lihat hadisnya dalam kitab Sahih Muslim di halaman 482. Syaumu yaumi Arafah, puasa Arafah itu ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku setahun yang telah berlalu. Was-sanata allati ba'dahu, dan kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa setahun yang akan datang. Wasyamu yaumi Asyura, dan puasa Asyura, yakni ini nanti di puasa Asyura, ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang telah berlalu. Nah, ini luar biasanya Bapak Ibu pahala puasa Arafah ini. Setahun yang telah berlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan setahun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan tinggalkan lagi cuman 1 hari. Kalau kita tidak sanggup puasa di hari yang ke-8, cuman 1 hari. Kalau rasa-rasanya bekerja kita, Bapak Ibu, kita kerja, aduh saya payah nih, kerja saya nggak kuat saya puasa. Kalau bisa, kalau masih ada belanja untuk besoknya gitu kan, nggak apa-apa libur gitu. Besok masih ada belanja kok, nggak apa-apa. Hari ini libur dulu. Saya khusus puasa. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang diampuni. Masa kita tidak ambil kesempatan itu? Para ulama menjelaskan dosa yang diampuni di situ apa Bapak Ibu? Dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar, yaitu tidak. Tapi Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan andai seseorang melakukan puasa ini, maka kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa-dosa kecil tidak diampuni Allah, maka mudah-mudahan dosa-dosa besar diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dosa-dosa besar tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Bapak Ibu, puasa nanti di hari itu, di tanggal 9 Zulhijjah itu, maka kemudian diampuni dosa yang telah berlalu, setahun yang telah berlalu, dan setahun yang akan datang. Tapi ingat Pak, itu dosa-dosa kecil. Kalau utang, bayar dulu utangnya. Ndak lunas itu dengan puasa itu. Ada kadang orang kalau dikasih tahu ngutang mau gitu, tapi bayar ndak mau gitu. Bahkan kalau dikasih tahu
bayar hutang itu. Jadi putus jadinya silaturahim. Nah, tidak boleh, hutang tetap harus dibayar. Meskipun puasa berkali-kali, karena itu kewajiban kita, bayar hutang. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa kesimpulannya? Puasa tarawih 1 hari sebelum puasa Arafah hukumnya adalah sunnah dengan keumuman hadis yang kita bacakan di awal tadi. Kemudian puasa Arafah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kekuatan, kesempatan bagi kita untuk bisa berjumpa dengan hari tersebut, sehingga kita kemudian bisa melaksanakan puasa, dan kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.